Selamat siang para sahabat semua. Di sini saya kedatangan customer Vario yang seperti ini, mana motor ini mengalami berebet yang sangat parah. Dan ini tadi sudah saya bongkar, sudah saya cek, itu ternyata di bagian tekanan full pump itu normal tadi, tapi motornya ini mengalami berebet yang sangat parah sekali. Terus di bagian injektor juga sudah saya bersihkan. Pokoknya sudah kita benahi semua, tapi masih belum bisa normal. Dan ini langsung saja saya tunjukkan keluhannya. Kita kontak on dulu. Sekarang kita starter. Nah ini digas pun nggak mau. Tapi seperti ngedat-ngedat seperti itu. Gas itu cuma bret. Tadi ada jeda. Nah seperti ini. Seringkali saya mendapati motor Vario yang seperti ini, khususnya Vario 125 yang berkode KZR atau Vario 125 OLD. Oh seperti ini, gasnya itu jeda lama sekali. Nah seperti ini pokoknya berebetnya. Itu tadi sudah saya cek di bagian tekanan full pump. Nih saya tunjukkan, itu tekanan full pumpnya itu normal, hampir berapa ya itu, pokoknya sekitar 250-an lah, di atas 200. Dan juga nggak begitu sempurna banget sih sebenarnya tekanannya. Jadi kalau normalnya kan di angka hampir 300 kPa. Nah, ini normalnya kan segini, di garis merah ini sekitar 300 kPa kurang dikit, atau tepatnya itu 294. Nah ini kan sekitar di 250-an kalau nggak salah, sekitar 250-an kurang sedikit. Tapi berebetnya ini kan kelewat parah, jadi saya berasumsi berarti bukan bagian full pumpnya saja yang bermasalah, tapi ada kaitan sensor lain yang bermasalah. Dan biasanya penyakit yang seperti ini yang saya temui itu biasanya kalau di motor Vario 125 OLD itu keluarnya itu ada di bagian O2 sensor, tepatnya sensor yang bagian bawah itu. Nah itu tepatnya sensor di bawah busi ini, itu bawah ke busi itu sensor O2. Perhatikan, saya tunjukkan. Nah itu tuh sensornya kelihatan itu. Sekarang kita cek saja dulu berapa angka di tekanan O2 sensornya, normal atau tidak. Ini kontak saya sementara saya matikan dulu. Terus ini kita cabut saja dulu, soalnya full pumpnya kita belakangan bawa membenahinya. Kalau O2 sensor kita benahi sudah berhasil, berarti cuma O2 nya. Soalnya sering saya mengalami motor Vario 125 OLD itu berebet parah seperti ini. Itu biasanya di bagian situ angka tahanan O2 nya itu biasanya kurang stabil atau kurang normal. Bisa diakibatkan karena soketnya kurang sempurna, atau mungkin sensornya lemah juga bisa. Tapi lebih baik kita cek dulu. Ini kita cabut dulu. Nah ini tepatnya soketnya yang ini yang menuju ke bawah ini. Biasanya soketnya itu kurang kencang atau gimana, pokoknya kita tes dulu angkanya susah dulu. Nah itu klipnya sudah kita lepas, tinggal kita lepas ini kabel yang ada di sini. Nah ini sudah saya cabut soketnya O2 sensor di bagian sini, seperti ini bentuk soketnya. Pokoknya sensor di bawah kabel busi. Nah itu di bawah cep busi itu ada sensor O2 sensor. Sekarang kita cek dulu, kita kasih seperti ini. Kalau pakai AVO seperti ini, kita taruh di 200 mikrofarad yang ke sini. Sekarang kita tes yang plus, kita dapatkan yang ini soket ini. Terus nanti yang
satu kabelnya, yang kabel ini maksudnya ini kita dapatkan di ground dari mesin, bisa dapatkan di sini tidak apa-apa. Ini harusnya kan ini ketika ini mesin mulai hangat itu nanti naik angkanya itu, tapi kalau itu cuma diam saja berarti tidak ada koneksi antara O2 sensor ke bagian ECU-nya, atau istilahnya itu sensornya mungkin rewel atau mungkin soketnya yang rewel. Sekarang kita coba hidupkan dulu motornya, kita kontak on lagi, kita hidupkan. Biasanya itu di bawah 1 volt, tapi tetap naik terus biasanya. Nah ini kan cuma 0,1 gitu, nggak bisa naik. Ini kalau mesin panas biasanya itu naik. Tuh cuma 0,1 seperti ini terus, nggak bisa naik walaupun saya gas full. Kembalikan 0 lagi, naik sebentar, kembalikan 0 lagi. Coba saya lepas gas, nah itu kembali ke 0 lagi. Sebenarnya bisa naik tapi kurang sempurna mungkin intinya, jadi kurang begitu mengikuti gerakan atau kurang mengikuti suhu di bagian dalam mesin. Hal yang seperti ini kalau kita riset pun biasanya itu tetap kedat, jadi habis kita riset enak sekitar 1 minggu paling balik lagi, biasanya seperti itu. Karena sering saya menjumpai O2 sensor di bagian di pada motor Vario seperti ini seringkali mengalami rewel seperti ini. Gas itu cuma pek. Nah itu 1, kembali ke 1 lagi, jadi nggak naik. Harusnya makin panas mesin itu harusnya naik, semakin naik walaupun nggak lebih dari 1 volt. Jadi biasanya itu sekitar 0,5, 0,4, 0,6 biasanya seperti itu. Kalau 0,9, 0,8 biasanya bensin sudah terdeteksi agak boros. Nah ini kan cuma 0, 1, 2, 0, 1, 2, kembali ke 1 lagi, jadi nggak bisa naik. Ini langsung saja kita bongkar di bagian sensor R2, nanti kita benahi. Kita lepas saja dulu soketnya. Nah seperti ini bentuk sensornya itu. Agak panas ini, saya pakai kain saja. Nanti kita bersihkan saja dulu. Terus ini yang tadi pertanyaan itu, kalau sensor O2 pada motor Vario ini model soketnya kok seperti ini. Ini yang menyebabkan kurang sempurnanya kabel yang menancap ini kan seperti putus itu. Kabelnya harusnya kan dapatnya yang dalam itu, padahal cuma seperti ini tuh. Seperti gantung kalau saya perhatikan itu. Jadi nanti di bagian dalam itu nanti kita susulin kabel, kita tambahin kabel supaya connect dengan bagian kabel yang ada di dalam sini. Nah sini biar connect sama bagian yang kabel yang bagian dalam itu. Tuh model ada soket di dalam itu yang tempat menancapnya kabel ini. Jadi kan kurang sempurna mungkin.
Inilah yang menyebabkan motor Vario ini kadang-kadang berebet parah di tarikan awal. Saya sering menjumpai penyakit Vario yang seperti ini, dan saya sering membenahi di bagian sini itu bisa berhasil. Nah, ini moga-moga ini nanti bisa berhasil dan bisa normal lagi motornya. Soalnya ini biasanya itu cuma soketnya itu kurang connect dengan bagian sini, yang menyebabkan motor ini jadi ngedet dan setelahnya itu kurang responsif lah pokoknya. Jadi kurang connect intinya dengan bagian dalamnya itu. Langsung saja kita susulin kabel. Nah, ini sudah saya siapkan kabel yang seperti ini. Ini nanti untuk menyambung ke bagian ini supaya terkoneksi dengan itu. Jadi kita pelintir kabelnya ini, kita tekuk jadi dua seperti ini biar agak tebal. Terus kita solder, kasih timah, baru nanti dimasukkan. Kan bagian dalamnya ini kita tekuk dulu. Ini kan kabelnya sudah saya tekuk, terus saya solder. Bagian ujungnya saya bikin agak tebal seperti ini, supaya nanti kita masukkan ke dalam itu bisa sepan di bagian soketnya itu. Bagian ini itu kan ada semacam soket di bagian dalamnya. Nah, sekarang kita tekuk sedikit di bagian dalamnya ini, supaya intinya bisa rapet. Kurang begitu jelas mungkin gambarnya. Nah, itu sudah kita bikin agak rapat bagian soket di dalamnya itu. Mungkin kurang begitu jelas, tapi nah itu. Sekarang kita masukkan nih, kita masukkan ke dalam, kita bikin nanti sejajar. Nah, kita bikin sejajar seperti ini. Tadi ini tidak bisa lepas, intinya biar connect dengan bagian soketnya tadi. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini baru kita masukkan soketnya ini. Nanti cara memasangnya jangan pakai kunci T, jadi dimasukkan pelan-pelan. Ini dimasukkan dulu pokoknya. Nah, seperti ini. Masukkan agak dipaksa sedikit, kan sepan, masuknya kan sepan. Ini menguncinya jangan pakai kunci T, jadi masukkan ini di tali rod, di tali tis, terus masukkannya pakai kunci, diputar tangan, terus baru pakai kunci pas, jangan pakai kunci T pokoknya ya. Itu caranya seperti itu. Jadi intinya supaya connect dengan kabelnya ini bagian tengahnya tadi. Terus langsung kita tali rod di bagian sini, supaya tidak lepas. Jadi intinya itu supaya tali rod ini menjaga supaya tidak lepas. Soalnya mainnya cuma selip gitu aja. Udah, sekarang kita potong, terus baru kita masukkan. Nah, sudah seperti ini langsung kita pasang. Tapi bagian sini jangan lupa dibersihkan dulu. Jadi bagian ujungnya ini diambil, pakai ambril bisa. Ini langsung kita pasang dulu bagian sensornya ini. Kita masukkan pakai tangan dulu. Kita putar pelan-pelan pokoknya. Setelah masuk nanti baru menggunakan kunci pas 17-an. Tadi jangan diputar pakai kunci T. Udah kita kencangkan. Sekarang kita tes dulu angkanya. Turunkan standarnya. Kita kasih di 200 mikrofarad.
Sudah kita pasang kabelnya, langsung kita nyalakan motornya. Kita kontak on dulu, terus kita starter. Yang itu kita lihat angkanya. Ini belum saya reset, jadi nanti kita reset setelah ini benar-benar sudah normal. Apakah sudah connect atau belum? Nah, itu langsung naik ke angka 2, 3, 4. Tuh. Nah, kalau normal itu di angka itu. Nah, itu bisa bertahan di angka 3, berarti ada koneksi, itu naik terus 0,4, 0,5. Ini mulai hangat mesin 0,6. Ini tanpa saya gas, ketika mesin hangat pokoknya naik. Nah, itu bisa naik, berarti sudah normal. Kalau sudah seperti ini kan tadi cuma di angka 0,1, 0,2, dari 0,2 balik ke 0,1 lagi, seperti itu terus. Jadi tidak bisa naik, tidak bisa mengikuti suhu mesin, intinya seperti itu. Karena kabel di konektor atau sambungan atau soket di bagian EO2 tadi kemungkinan kurang terkoneksi dengan bagian kabel dalamnya. Ini langsung saja setelah ini benar-benar sudah normal seperti ini, langsung saja soket kita pasang. Kita kembalikan dulu soketnya, kita kembalikan ke semula, langsung kita reset. Kita sambung. Nah, ini soket sudah saya kembalikan ke posisi semula, bagian bawah sudah saya kencangkan, sini sudah saya tancapkan. Sekarang kita lakukan reset dulu. Setelah proses reset baru kita coba lagi. Saya akan reset dulu. Nah, ini kita akan melakukan reset manual dulu. Cara mereset manual pada motor Honda Beat FI Vario 125 itu sama. Pokoknya motor Honda, ini langsung saja. Pokoknya pendolana kancingannya di sebelah atas, titik kancingannya itu jangan lupa. Kancing dari ini di sebelah atas, jangan lupa. Ini sebelah atas. Kita mengambilnya soket atau menjampernya itu di sebelah kiri soket ini. Warnanya coklat sama hijau ini. Pokoknya sebelah kirinya, jangan lupa sebelah kirinya. Seperti itu. Kita kontak on, terus 3 detik cabut, terus 3 detik pasang lagi. Sekarang kontak kita on. 1, 2, 3 cabut, 1, 2, 3 pasang. Nah, seperti ini. Kalau normal speedo akan berkedip seperti ini. Nah, itu tanda resetan sudah normal. Sekarang kita matikan dulu kontaknya, kita reset EOT dulu atau sensor ini temperatur mesin di sini. EOT sensor kita reset dulu, kita matikan dulu kontaknya. Ketika kita mau mereset EOT atau ECT bagian sini, bagian jumperan ini jangan sampai dilepas dulu, jadi masih menancap di sebelah kirinya tadi. Terus baru kita reset ini dulu. Pokoknya melepasnya di bagian DLC nanti belakangan pokoknya. Sekarang kita jumper dulu bagian soketnya ini. Kita jumper pakai kabel seperti ini. Yang bagian ujungnya kita bikin lancep, terus kita solder supaya agak kaku. Nah, ini kan sudah menancap bagian sini. Posisi DLC konektor tadi juga sudah kita jumper. Kontak kita putar on, terus 3 detik langsung kita cabut. Kontak saya putar on, 1, 2, 3 cabut. Nah, seperti itu. Itu kedipannya kalau normal seperti itu. Ini sudah saya lepas jumperannya tadi. Sekarang kita tancapkan dulu, kita matikan kontak, terus kita tancapkan dulu. Setelah kontak kita matikan, bagian sini kita tancapkan dulu, bagian soket EOT atau ECT ini. Nah, ini sudah menancap. Sekarang tinggal setel mode. Sekarang kita lakukan proses setel mode, tapi dalam kondisi jumperan ini masih tertancap di bagian sini tadi. Jadi jangan dilepas dulu. Ini gas, di gaspol dulu. Gaspol.
kontak putar on. Nanti begitu ada kedipan 1 2 lepas, tunggu kedipan lagi 1 2 cabut, terus kita matikan kontak. Sekarang kita gaspol dulu, kontak on, tunggu berkedip 2 kali, 1 2 lepas, biarkan dulu, 1 dah cabut, kontak matikan. Sekarang kita coba nyalakan motornya, dan itu jumperannya sudah saya lepas. Sekarang tinggal kita kontak on, terus coba kita nyalakan motornya. Kita kontak on dulu, terus kita starter, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan sudah responsif sekali. Nah, ini sudah selesai, berarti tarikan motor sudah kembali responsif. Sekarang kita matikan saja kontaknya. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor Vario Tekno atau Vario 125 OLD yang berkode kajeter yang mengalami berebet parah seperti tadi. Itu sebelum dilakukan proses pengecekan di bagian O2 sensor, maksudnya sebelum kita melangkah ke bagian sini, itu saya sarankan, jadi jangan memastikan O2 dulu, tapi dibersihkan semuanya dulu. Injektor, throttle body itu bersihkan semua. Terus dicek juga bagian tekanan bensin. Kalau sudah dipastikan semuanya normal, tapi motor masih mengalami berbet, nah itu bisa dicek di bagian O2 sensor seperti yang saya lakukan. Terus dilakukan proses reset. Jadi ketika sudah dibersihkan injektor, sudah dibersihkan throttle body, sudah dicek tekanan pulpan normal semua, sudah dilakukan reset juga masih berbet, itu berarti kan ada kendala lain. Itu biasanya terjadi di bagian O2 sensor kalau motor Vario 125 yang seperti ini, atau tepatnya itu Vario 125 OLD. Itu bisa dilakukan pengecekan di bagian O2 sensor atau pembenahan kabel, atau mungkin sensornya yang rusak bisa diganti. Itu caranya, pokoknya seperti itu. Nah, semoga sedikit share video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.